Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di Desa Sidomukti, Kecamatan Pagelakuras, Kabupaten Bolang, Provinsi Indonesia. Sama Bapak Kades, kita tanyakan mengenai perkembangan koperasi Merah Putih yang dilakukan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan kemajuan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Untuk Sidomukti, Pak Kades, upaya kita untuk bisa Kopdes Merah Putih ini berjalan hari ini ke depan gimana? Untuk langkah awal ya kita tunjuk, kita bentuk kepengurusan ini yang betul-betul berkompeten, Pak ya. Jadi kalau untuk eh, pengurus Koperasi Desa Merah Putih Sidomukti itu kita tunjuk anak-anak muda yang berbakat, yang punya spirit untuk bisa bersama-sama mengembangkan ekonomi di Desa Sidomukti. Yang pertama itu kepengurusannya. Untuk saat ini kepengurusan ini sedang dalam tahap persiapan-persiapan. Kemudian yang pertama itu kemarin Badan Hukum, kemudian program-program kerja itu masih dalam penyusunan. Tapi untuk langkah kerjanya masih menunggu arahan-arahan dari pihak-pihak terkait. Gitu lah. Iya kan ini kita kan keliling ya. Lihat desa ini kan kalau untuk Pakalan Kulas ya termasuk desa yang maju ya. Karena pasarnya bagus, cantik, tertata dengan baik lah. Nah, jalan-jalan desa juga bagus. Ada juga sedikit yang masih tanah ya. Ini kan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kan lebih apa ya? Karena memang pasarnya hidup, tentu lebih kesulitannya ada karena persaingan ketat dengan masyarakat ya. Karena Bumdes ini kan Ekopdes ini kan pinjaman ke Himbara dengan negara gitu. Iya. Nah, dan harus dikembalikan tiap bulan. Jadi sementara Kopdes juga tidak boleh menyaingi usaha masyarakat gitu kan. Ya. Kira-kira untuk desa kita apa kan? Apa upaya sehingga nanti Kopdes ini sebagai gerbang ekonomi di desa? Nah, sebenarnya tidak ada persaingan di situ, ya, karena masing-masing sudah punya sudah punya program kerja, ya kan. Kalau BUMDes itu memang sudah dari awal dia ditetapkan sebagai lembaga ekonomi yang istilahnya usahanya itu sesuai dengan potensi desa, Iya, ya, iya. potensi desa dan diarahkan ke hal-hal yang lebih yang lebih menguatkan di kebutuhan dasar masyarakat. Tapi kalau Kopdes ini kan memang programnya itu dari pemerintah, yang substansinya itu memang betul dari pemerintah. Kayak ada 7 item itu kan, LPG, kemudian apotek, Iya, kemudian pertanian, gudang. Iya. Jadi kalau Kopdes ini seputar itu aja, istilahnya menguatkan atau melaksanakan program-program yang memang sudah diapakan dari pemerintah, yang sudah ditentukan dari pemerintah. Tapi kalau BUMDes kan dia bisa membuat unit-unit yang betul-betul bisa meningkatkan usaha BUMDes itu sendiri. Tapi kalau Kopdes, ini kan lebih lebih besar lagi lah kapasitasnya. Ya, kan? Ya, karena memang kan pernyataan Menteri Keuangan kan anggaran untuk Kopdes ini kan mencapai 3 miliar ya. Ya. Cuma dia dengan bentuk pinjaman gitu, proposal. Ini kan upaya peluang, Bang. Karena banyak juga orang kan, misalnya gini, masyarakat ini kan mau pinjam ke bank nggak akan dapat gitu. Tapi dengan Kopdes kan dapat ya. Ini upaya kita kan tentu di sini bisa jadi buka grosir besar gitu. Jadi masyarakat nggak perlu lagi belanja ke Kelinci, ke Pekan, cukup ke Kopdes, Kopdes yang mencari kemana begitu. Itu adalah rencana seperti itu. Nanti arahnya juga ke sana. Tapi untuk saat ini kan kita tetap melaksanakan program yang dari pemerintah. Lalu juga kan plafonnya itu kan juga harus tanggung jawabnya kan harus dikembalikan itu harus iya pinjaman pinjaman dia. Tiap bulan memang betul-betul kita pastikan kegiatan itu tidak mengalami kerugian. Iya. Kalau kerugi kan nanti ujung-ujungnya desa juga. Iya, jaminannya dana desa ya. Jaminannya pun ada juga, tapi nanti belum ke sana sih larinya. Makanya kita nanti tentukan, kita arahkan untuk Koperasi Merah Putih ini untuk kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kalau LPG itu kan kebutuhan masyarakat, nah itu
memang harus betul-betul dikembangkan gitu kan. Kemudian ada kebutuhan pokok, ya kan, kita bangun, kita buat gudang, nah, itu kan memang betul-betul kebutuhan pokok, nah, gitu. Ya, kita arahnya masih di situ-situ aja nih, gitu. Ada rencana kita jadi bukan cuma apa ya pangkalan, menjadi agen apa itu untuk Bisa jadi gitu. Untuk ada angkutan kita kan sendiri. banyak di sini agen-agen LPG, ya kan. Ya, alangkah baiknya agen-agen ini bekerja sama nanti dengan Koperasi Merah Putih. Jadi Koperasi sebagai Merah agen Putih yang besarnya. mereka berarti kembang kita lah gitu ya. Ya, dan bisa jadi Koperasi Merah Putih ini menjadi distributornya, Iya ya kan. iya. Kemudian agennya ngambil ke apa? Supplier ini ngisi ke Kopdes, kemudian agen-agen di pangkalan-pangkalan ini ngambilnya ke Kopdes, Kopdes. ya. Jadi kan kerjasama dia, gitu. Tapi kalau bisa Kopdes jangan melayani eceran, nah gitu. Eceran itu Iya, ke kita agen-agen, ke pangkalan-pangkalan pangkalan-pangkalan. lain. Jadi kan kalau Jangan di desa ya. kalau nanti masyarakat langsung ke Kopdes, ya, nanti agennya nggak Ya, jalan. tutup ya, tutup. Tutup. Nah, skema-skema semacam itulah nanti yang bisa kita terapkan untuk pelaksanaan usaha dari Koperasi Merah Putih ini dengan tidak mengganggu usaha yang sudah ada di BUMDes. Nah, gitu. Kalau Ya. usaha BUMDes ada Saprodi, air minum, itu usaha-usaha yang dilaksanakan juga kalau bisa jangan diganggu lagi. Nah, Ya, tapi kan kalau dengan anggaran sebesar 3 miliar kan untuk buka itu kan terlalu banyak dananya kayak gitu kan. Ada rencana usaha lain gitu? belum ada. Ya, sekarang ini kan masih pemula sih, awal. Jadi kan kebanyakan kita di desa ini masih juga mencari yang betul-betul aturan yang apalah bisa jadikan dasar untuk pelaksanaan itu. Nah, itu masih ngambang semua lah gitu. Tapi kalau nanti ada udah jalan satu, langsung satu, semuanya kan bisa kita jadikan contoh untuk pelaksanaannya. Ya ini kan apa kemarin kan udah launching sama Pak Presiden kan Indonesia. Kan launching itu kan tandanya udah Ya. berjalan lah gitu. Tapi saya lihat desa-desa banyak yang takut untuk memulai. Pak, Itu gimana tuh desa kita? kalau rasa itu kan takut, wajar lah Pak ya. Yang kita jalankan uang negara, ya kan. Sedikit saja terjadi kesalahan kita temuan. Makanya itu tadi menjalankan uang negara ini ya sakit gitu. Ya. Belum lagi yang dana desa, ya kan. Ya. Belum yang ini lagi. Ini memang tantangan berat bagi desa. Sama beban ya, Ya. beban gitu. Kalau kita dituntut untuk berhasil, ya, untuk berhasil meningkat. Tapi di sisi lain nanti ketika terjadi kegagalan ya kami yang mempertanggungjawabkan. Nah, itu. Ya, tapi kan selama ini banyak masyarakat desa kan pengen pemerintah pusat ini kasihlah bantuan untuk desa biar berkembang gini. Dikasih sekarang nih kan. Ya. Kan dengan komposisi 3 miliar banyak loh tahun. Dikasih malah bingung gitu. Nah, emang bentuknya pinjaman, tidak mungkin dikasih hibah gitu kan. Kalau dia pinjaman, tanggung jawab kita kan pengembalian, Iya, kan? iya. Kalau dia hibah, tanggung jawab kita apa hasil, kan? Apa hasilnya? Dari hasil kita pemerintah memberikan itu apa hasilnya mana? Kan gitu. Ya, biasanya kan sering gagal, makanya pemerintah Itu, lihat ya, itu nggak efektif gitu kan. makanya itu kami memang betul-betul menjalankan ini sesuai dengan aturannya itu. Pusing Pak, karena menjalankan dana desa, menjalankan program ini kan memang tantangan tersendiri lah buat kepala desa dan jajarannya. Tapi kita yakin kita bisa Ya yakin Pak, ya. itu Kita merubah ke depan yang baik ya. kita optimis saja. Kita optimis karena ada satgasnya, ada pengawasnya, dan itu meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan, kan? Salah sedikit tentunya akan jadi besar. Kalau kesalahan kita disengaja, ya kan, itu wajar saja kita mendapatkan sanksi kan? Sanksi lah, Ini ya. kesalahan yang tidak kita tahu Pak. Iya, Ya kan? Kalau tahu
Kalau tidak tahu kita ambil kesalahan, kita apa diberikan sanksi. Nah, itu yang Karena menjadi bukan desa pelaksana sebenarnya kan. Karena kalau Kopdes ini kan di luar desa ya, sebenarnya. Kopdes ini memang di luar desa, tapi kepala desa kan mempunyai tanggung jawab moral. Ketua pengawas ya. Kalau Kopdes ini jadi, ya, kepala desanya dapat nama, ya kan. Kalau Kopdes ini gagal, Ya kepala desa itu tanggung jawab. kepala desanya tanggung jawab. Itu aja, Pak. Ya jadi gini Bang, ini kan rata-rata pengurus Kopdes sekarang ini kan karena dia baru, kebanyakan ya di Riau ini saya lihat banyak yang belum paham tentang koperasi gitu. Nah, apa itu koperasi, gimana arahnya, gimana berbisnis, gimana dibaca, macam-macam lah. Jadi untuk desa kita gimana Bang? Untuk biar mereka lebih memahami Ya. koperasi itu apa gitu. Jadi sebelum kepengurusan ini di SK-kan, keluar badan hukumnya, dari pihak kementerian, ya, itu juga sering melaksanakan pelatihan-pelatihan, lalu sosialisasi tentang koperasi merah putih ini, tentang menjalankannya. Kebanyakan pengurus sudah memahami, sudah paham tentang bagaimana teknik pelaksanaannya di lapangan. Mereka sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan kementerian terkait. Sudah ada. Ya kan ini Bang, kan saya kan kemarin ada wawancara sama Kadis Koperasi Pelalawan ya. Jadi saya wawancara masalah bisa enggak Kopdes buka usaha di luar dari desa gitu. Kata beliau bisa, sepanjang mereknya tetap dipakai Kopdes desa itu gitu. Kan kayak ini, kayaknya kita bisa buka di Kerinci cabang Ya. gitu, Kopdes kita. Tapi utamakan dulu di desa katanya. Nah, untuk pengembangan biar karena ini pinjaman, kan bisa kita kan butuh duit nih katanya Kopdes nih. Boleh keluar, tapi pakai merek tetap namakan koperasi walaupun di Kerinci. Ya. Koperasi ini, desa ini gitu. Karena di sana untuk peluang untuk lebih maju lebih cepat gitu kan. Nah, itu kata Kadis Koperasi Pelalawan kemarin. Ada berita itu. Ya, sejauh ini memang belum pernah mendengar masalah itu. Kan, kalau bisa keluar. Tapi kalau memang itu bisa menaikkan untuk meningkatkan usaha koperasi ini, memang ya nggak ada salahnya kan. Tapi walau bagaimanapun tetap kita pengembangan dulu di desa kita masing-masing. Ya, memang dibilangnya ya ditambahkan di sana. Ya. Tapi kalau udah sini mulai berjalan, mau mengembangkan lagi, boleh dia keluar katanya. Saya. Utamanya di desa dulu gitu. Oke, jadi misalnya materi dari Bapak Kadis Sidamukti Mukti, semoga Kopdes Merah Putih desa ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun dan semakin sejahtera masyarakat dengan berdirinya Kopdes, Bumdes dan ketahanan pangan di desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama.